Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Nita Helmawati dengan NIM 20121515 dan rekan saya. Iya, disahani dengan NIM 20121619. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum lanjutan terkait dengan mata kuliah pemrograman klien server dengan dosen pengampu Pak Doni Prabowo MKOM. Jadi di sini sedikit saya jelaskan terkait dengan proyek yang kami buat. Yang pertama di sini ada beberapa layout, yaitu ada activity login, kemudian ada activity main, kemudian ada fragment about, kemudian ada fragment layar. Terus selanjutnya ada fragment laporan, kemudian ada fragment produk, kemudian ada fragment produk form, kemudian ada fragment transaksi, item laporan, item produk, kemudian ada item spinner, dan juga yang terakhir yaitu ada item transaksi. Selanjutnya di sini mungkin bisa langsung dijelaskan terkait dengan ini. Mungkin mulai dari login terlebih dahulu, silakan. Oh ya, sebelumnya di sini saya izin ini dulu terkait dengan job desk. Untuk job desk di sini yang pertama dari saya sendiri meneruskan eh, praktikum yang sudah kita lakukan di pertemuan ke-13, kemudian menambah poin-poin di bagian fitur transaksi dan juga menambahkan fitur yang masih belum ada di apa namanya di project atau praktikum-praktikum sebelumnya. Kemudian dari dia sendiri meneruskan melengkapi praktikum dari praktikum awal kita praktikum di lab sampai dengan praktikum ke-13. Nah, itu adalah job desk dari kami. Selanjutnya dari dia mungkin bisa langsung menjelaskan terkait dengan login activity. Oke, di sini ada apa login activity-nya. Nah, login activity di sini ada kelas login activity, kemudian hmm, di sini ada hmm, tentunya ada API login, kemudian dengan txt email, kemudian teks, terus string, kemudian ada session manager juga di sini untuk menyimpan token, kemudian session manager save boolean jika login statusnya sukses gitu. Terus ada session manager save string untuk admin ID. Kemudian di sini ada produk form fragment. Jadi ini tuh buat bagian bagian produknya. Kemudian ada produk fragmennya juga. Jadi produk fragment itu jadi kita tuh bisa buat nambahin produknya atau menghapus produknya atau memperbarui produknya. Ini selanjutnya di sini ada bagian transaksi fragment. Nah, transaksi fragment ini untuk halaman transaksi apa? Transaksi pembeli. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan about fragment. Di bagian about fragment itu sebenarnya di sini fungsinya sebagai ketika kita atau user akan melakukan login, maka nanti akan ngeklik bagian about itu sendiri. Nah, fungsi dari about itu adalah sebenarnya untuk kita melakukan logout seperti itu. Kemudian di sini ada bayar fragment. Untuk bayar fragment itu sendiri, di sini untuk secara ringkasnya eh, dari bayar fragment itu memiliki kelas yang namanya bayar fragment. Kemudian di sini juga akan ada beberapa file, yaitu ada file total, kemudian my card, kemudian
local ID, number format, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga sudah tertera ada total, kemudian di sini juga ada kembalian, kemudian ada total transaksi dan juga penerimaan. Jadi nanti semisal kita mau menambahkan data atau membayar, di sini sudah tertera, kayak misalkan kita mau menambahkan eh, bayar, itu nanti sudah ada tertera kembalian dan juga penerimaan dan transaksinya. Selanjutnya di sini ada file token dan juga admin ID-nya. Selanjutnya dilengkapi dengan session manager dan juga di sini tertera token dan juga admin ID-nya. Nah, selanjutnya di sini akan ada keterangan transaksi disimpan. Semisal kita sudah melakukan simpan transaksi, maka akan menampilkan transaksi ini disimpan seperti itu. Selanjutnya di sini ada laporan fragment. Di bagian laporan fragment itu kita bisa menampilkan hasil daripada laporan transaksi itu sendiri. Selanjutnya di sini ada API juga. Nah, di sini untuk FVA-nya kita ada base URL. Untuk base URL ini kan sudah tertera atas nama HTTP PCS Donipra. Nah, di sini kita mengambil data yang ada di database atau data yang sudah ada pada praktikum kemarin yang ada di Pak Doni. Ini kita ambil FVA-nya. Selanjutnya FVA endpoint. Nah, di FVA endpoint ini kita juga bisa ngecek sekaligus mengecek akan adanya akses dari API itu sendiri. Untuk codingannya seperti ini kurang lebih. Kemudian di sini ada adapter lapor ada 3, ada laporan adapter, kemudian produk adapter dan juga transaksi adapter. Nah, selanjutnya di bagian login juga akan ada admin, yaitu ada email, ID, nama, dan juga password sesuai dengan database-nya. Selanjutnya di sini ada data, yaitu ada 2, data admin dan juga token yang bertipe data string. Kemudian ada login, di sini ada data, kemudian message yang bertipe data string, kemudian ada success yang bertipe data boolean. Selanjutnya di sini juga ada produk yang berisi list produk. Kemudian di sini juga akan ada kelas yang bernama produk. Kemudian ada beberapa kolom. Ini ada admin ID, kemudian ada harga yang bertipe data string, kemudian ada ID yang bertipe data string, nama bertipe data string, dan juga nama admin dan juga jumlah stok. Sesuai dengan isi kolom ini, maka nanti akan menampilkan hasil sesuai dengan yang ada pada kelas tersebut. Produk respon juga sudah tertera ya di sini. Untuk produk respon dengan nama kelasnya produk responsi. Nah, selanjutnya di sini juga ada transaksi. Sebenarnya untuk yang produk dan transaksi ini kurang lebih fungsinya sama. Selanjutnya kita langsung ke demo program saja. Oke, untuk demo program akan saya jelaskan melalui HP ya, karena di sini untuk demo program kami menggunakan HP. Oke, sebentar.
Oke, selanjutnya di sini kita akan langsung melanjutkan untuk demo programnya. Sebelumnya saya menggunakan HP ya untuk demonya, dikarenakan untuk kalau misalkan kita mau pakai laptop itu masih kurang support aplikasinya. Nah, ini kita masukkan emailnya terlebih dahulu. Email dondon@amikom.ac.id, kemudian password 12345. Selanjutnya kita langsung klik login. Nah, di sini akan nampil ada beberapa tampilan untuk eh, produknya atau item-itemnya. Jadi di sini kita juga bisa menambahkan sesuai dengan nama ascending, kemudian nama descending, harga ascending, kemudian harga descending. Misal nama ascending aja. Selanjutnya di sini kita bisa melakukan edit produk, kemudian hapus produk. Ini beberapa produknya, misal kita mau menambahkan, klik tambah, lalu nama produknya misalkan kipas angin. Untuk harga misalkan 100.000. Untuk stok 8, lalu kita akan ngeklik proses. Lalu data berhasil untuk diinput. Kita cari datanya di sini namanya kipas angin, berarti sudah ada tertera di sini. Sudah tertera di sini. Selanjutnya misal kita mau edit. Edit misal stoknya menjadi 10. Lalu kita klik proses, data kipas angin berhasil untuk diedit. Begitu juga dengan hapus, misal kita mau menghapus kipas angin, berhasil dihapus. Kemudian kita lanjut ke bagian pembayaran. Misal mau melakukan pembayaran di bagian Samsung Galaxy S10 Plus yang paling atas. Kita klik plus. Nah, di sini sudah tertera 800.000, kita langsung bayar. Jumlah penerimaan misal 800. Lanjut, kita klik simpan. Transaksi disimpan. Kemudian kita bisa ngecek juga di sini bagian laporan. Di bagian laporan ini adalah laporan pendapatan. Ini untuk laporan pendapatannya sudah tertera semua laporan transaksinya. Di sini kita bisa cek sendiri. Di sini sudah banyak banget ya untuk laporan transaksinya sesuai dengan yang sudah dilakukan. Selanjutnya kita bisa langsung ke about. Di sini sudah ada logout. Kan tetapi kita bisa ngecek terlebih dahulu untuk di bagian transaksinya. Di sini sudah tertera juga. Sama ya, untuk transaksi ini kita bisa cek sendiri, misal 2. Misal 50. Nah, otomatis di sini akan ada kembalian sejumlah 26.000. Lalu klik simpan, transaksi disimpan, kita bisa cek di sini dataannya. Mungkin sekian aja untuk pembahasan kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.